Tiga orang. Nggak ada suratnya nggak? Aku kok ada nggak? Ada. Oke, jadi hari ini Ibu mau ngasih kalian layanan bimbingan klasikal ya. Sebelumnya Ibu udah tahu belum layanan bimbingan klasikal itu apa? Belum ya. Jadi layanan bimbingan klasikal ini Ibu ngambil topik kecanduan media sosial, yang mana ini Ibu dapat dari KPD yang kalian isi waktu itu. Masih ingat ya yang dari Google Form? Nah, itu presentase tertingginya itu hasilnya merujuk pada ini, media sosial. Terus itu tujuan Ibu di topik mengenai kecanduan media sosial ini untuk kalian nanti bisa tahu nih kayak dampak positif negatif dari media sosial itu apa. Terus juga kalian bisa menerapkan tentang cara bijak bermain media sosial itu seperti apa. Oke. Lalu Ibu mau ini deh buat kesepakatan kelas dulu. Jadi selama Ibu ngasih layanan, kita buat kontrak ini dulu ya. Kontrak selama layanan, kayak misalnya kesepakatannya selama Ibu ngasih layanan kalian nggak boleh ada yang keluar. Terus selama Ibu ngasih layanan nggak boleh ada yang ngobrol. Terus untuk kesepakatannya mau kayak gimana nih? Kesepakatannya dari kalian aja deh, mau kayak gimana? Ayo, satu aja, kalau nggak dua aja. Tiga. Ya apa nih? Apa mau dispen? Iya udah boleh. Dispen apa? Hidup ya. Kecil lama karena nggak gerak ini mati. Udah ya. Kita mulai. Nah, ini ada tujuannya. Tujuan dari layanan yang tadi saya sebutkan. Lalu, nah sebelumnya itu mau tanya, di sini kalian udah tahu belum media sosial itu apa? Media sosial itu. Coba tunjuk tangan aja, satu atau dua orang boleh deh. Ya, siapa namanya? Siapa? Masih. Ya udah, apa? Media sosial itu apa? Media sosial itu mungkin bisa disebut seperti sebuah forum yang aktif secara visual, secara online, tidak secara langsung bertemu. Ya. Ya, jadi kalau kata Mati, media sosial itu berupa forum yang dilakukan secara online ya. Oke. Oke. Terus ada lagi. Tadi banyak yang ngomong. Kok giliran satu malah yang kan ada lagi yang lain. Yang cewek siapa? Yang mau media sosial itu apa? Apa nak perjelas lagi nak? Yuk. Itu lagi siapa? Ayo. Masa nggak tahu? Padahal kalian biasanya kan pakai tiap hari tuh. Hari-harinya pakai. Tidak dong. Internet sama media sosial beda. Media sosial buat bergaya, Bu. Contohnya apa tuh buat bergaya? Ngepost outfitan. Oh gitu. Oke. Sosial. Boleh. Jadi, ya siapa namanya? Andi Macerita. Ya. Kalau menurut saya media sosial itu sebuah dunia internet yang bisa mencari normalitas yang penting atau sebuah informasi yang mendalam sebuah informasi. Jadi media sosial itu berupa bisa dikatakan sebagai aplikasi yang kita jalankan secara online. Aplikasinya itu banyak ya, bisa WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ya, Pinterest, Twitter, dan lain-lain. Yang itu sebelumnya Google Twitter.
Biasanya kalian kalau buka media sosial nama ini akses apa? Video apa tuh? Rambe turang. Selain itu, yang lebih positif apa? Sharing. Instagram. TikTok. YouTube main materi-materi. Nah, dampak positifnya itu banyak ya. Bisa sebagai tempat promosi produk jasa. Kan banyak tuh pada sekarang kan di TikTok banyak yang live jualan, di Shopee juga ada, di Instagram juga ada. Terus itu sebagai media komunikasi, jadi kita bisa berkomunikasi dengan rekan atau teman atau keluarga yang jaraknya jauh. Setelah itu bisa menambah teman atau relasi baru. Dan yang terakhir bisa sebagai berbagi dengan seluruh yang ada. Ini untuk dampak negatifnya, munculnya tindak kejahatan. Kalian tahu nggak contoh yang munculnya tindak kejahatan itu gimana? Iya, jadi banyak ya sekarang kan netizen yang kalau komen suka asal kan dan bisa memunculkan dampak negatif bagi penggunanya. Dan juga kalian hati-hati ya kalau pakai aplikasi-aplikasi kayak aplikasi chat ya. Ada nggak yang pakai kan di sini? Ada bu. Siapa yang pakai? Ini bu. Hampir. Makan sifat candu. Kalian ngerasa nggak kayak lagi dibully sifat candu kayak misalkan nih disuruh ibunya atau disuruh mamanya nantiin apa, beres-beres apa. Kalian scroll TikTok aja nanti malah kan? Ya kan? Terus aja scroll terus. Nah, menurut kalian banyak efek positifnya atau negatifnya? Tergantung penggunanya kan? Iya sih. Iya kan? Jadi sebenarnya tergantung penggunanya. Nah, di sini aku ada video nih, kalian bisa tonton. Sosial media Dari video ini ada tugas buat kalian di kelompok. Gue yakin banyak dari lo pasti pernah mikir bahwa sosmed itu toxic. Bahkan banyak dari lo yang mungkin udah pernah Instagram, Twitter dan sebagainya. Terus lo sekarang gak pakai lagi. Yang makanya udah pilih itu. Makanya kita, well bisa dibilang kayak gitu ya. Sosmed itu toxic. Karena ya itu tempat orang untuk segala hal. Dan yang di post itu kadang-kadang gak make sense. Contohnya misal flexing lah gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba temen lu dapet duit banyak terus presentasi ke siapa atau mungkin mantan lu posting dapet pacar baru gitu yang ternyata masih yang gue atau postingan sahabat lo yang mungkin menang lomba internasional atau konferensi gitu meskipun di belakang nggak tahu ya konferensinya bagus atau enggak tapi yang jelas postingan-postingan kayak gitu dan juga sosmed overall gitu bikin kita seringkali mikir gitu kok hidup gue kayak gini ya dan akhirnya bikin kita jadi ngerasa down
ya kan? Sampai suatu hari gue nemuin tweet yang menarik sih. Jadi ada yang bilang gini, jadi remaja di era sosmed itu peer pressure-nya gede banget. Lihat Instagram pada pakai outfit mahal, lihat Twitter umur segini udah harus begini, lihat YouTube masih muda udah pada kaya-kaya. Gak cuma itu, baru-baru ini gue juga nemuin sebuah tweet yang pada dasarnya adalah tweet yang heran gitu. Ini juga udah sempat gue bahas di IG 1% yang bisa cek postingannya. Jadi gini, sekarang itu sahabatan itu dinilai dari posting Instastory. Kita kan sahabatan, kenapa sih lo gak pernah nulis persahabatan kita di medsos? Nah rasanya sebuah peristiwa atau kejadian itu salah aja sih kalau misalnya kita belum post di sosmed. Bahkan ada temen gue ya yang dia mau post sosmed, dia mikir dulu sejam 2 jam untuk mengubah caption. Padahal mungkin bikin yang baca juga. Dan ini belum ngomongin banyak sisi lain dari media sosial ya, misalnya hate speech, cyberbullying, dan sebagainya gitu ya. Kalau dari komentar postingan IG atau YouTube 1% aja, kadang ada aja orang yang dengan senang hati komentar jelek, marah-marah, ngejek, atau misalnya nyari celah gitu buat nyala-nyalahin. Salah ngomong dikit bisa di-cancel. Kemarin juga gue sempet nge-post soal video Blackpink ya, dan kebetulan memang ya ada salah di tim riset 1%, di gue juga nggak ngecek lagi. Terus alhamdulillahnya memang para fans-fans K-popers ini mengingatkan sih dengan baik. Alhamdulillahnya ya di 1% bisa diingatkan dengan baik. Kalau di yang lain mungkin ada yang udah di-cancel. Dan soalnya kita juga sempat nge-post soal cancel culture ya. Dan kita nggak setuju sih dengan cancel culture yang nggak mikir gitu dan nggak sopan awalnya mungkin ya. Jadi thank you banget buat yang udah rewind video 1% jelek kemarin-kemarin atau salah gitu. Gue sangat apresiasi karena disampaikan secara sopan. Intinya banyak lah dari satu sosmed ya. Kalau sosmed orang kayak bebas itu mau ngetik apaan aja tanpa peduli perasaan orang lain. Dan ini juga mungkin yang bikin beberapa dari lo punya concern kalau mau post sesuatu. Bakal dibully gak ya? Bakal dibully gak ya? Bakal di-cancel gak ya? Gue mau bikin project ini jadi gak ya? Takutnya gue salah. Nah segala fenomena ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan sosmed? Karena sosmed bisa toxic sekarang. Kenapa sih bisa ngaruh ke depan kita? Apakah emang benar toksik dan harus dijauhin? Ya sebenarnya jawabannya enggak sih. Jawabannya sih nggak toksik. Karena kalau nggak ada sosmed ya nggak akan ada 1% dan nggak akan ada industri-industri lain yang oke juga yang muncul gara-gara sosmed. Tapi gini, buat jawab pertanyaan itu gue mau cerita tentang latar kita sebenarnya dan hubungannya sama sosmed. Nah kalau menurut seorang neuroekonomis, interaksi yang kita bangun di sosmed itu bikin otak kita memproduksi hormon oksitosin. Jadi ngaruh ke otak kita directly. Nah oksitosin ini sebenarnya bakal kita keluarin kalau kita lagi jatuh cinta, lagi disayang, atau lagi pelukan sama orang. Intinya ketika kita lagi berinteraksi sama orang lain. Di penelitian yang dilakuin, interaksi sama orang lain di Twitter itu ningkatin hormon oksitosin sebanyak 13%. Dan itu gede. Dan peningkatan yang sama terjadi di otak kita ketika kita lagi nikah. Nah, ketika kita ngelakuin hal-hal di sosmed, entah balas chat teman, reply komen di Twitter, nulis curhatan, lo ini curhatan perseners yang banyak banget gitu ya dari kemarin-kemarin, atau bahkan lihat video lucu di TikTok, otak kita itu menganggap kalau interaksi yang kita lakukan itu real, serupa dengan interaksi kita terhadap orang-orang yang kita temuin di dunia nyata. Nah, ketika hormon ini meningkat, lo bakal ngerasain perasaan positif kayak misalnya empati, love, cinta, atau trust. Interaksi yang dibangun juga bikin kadar stres kita turun. Nah, sebagai makhluk sosial kita memang butuh yang namanya kondisi interaksi dan selain basic relationship juga jadi kebutuhan di level 1. Karena gini, kalau lo gak punya teman, kalau keluarga lo fakta, ya lo gak bakal bisa naik ke level selanjutnya di kurikulum 1% at least ya. Jadinya memang sosmed itu lekat banget sama kehidupan kita. Kita pengen terus mainin, kita memang pengen membuktikan diri kita di sana, dan memang kita juga butuh, bisa jadi di zaman sekarang. Kayak kalau lo gak punya sosmed sama sekali gitu ya, ya bisa jadi lu susah. Itu keren, hitung aja bu. Hitung aja bu. Kelompok ada yang 5, ada yang 4. Hitung aja sih. Yang 4-nya 3 kelompok, saya 5. Hitung ya bu. 3 boleh. Ditulis namanya ya. Kan pilih sendiri kan? Jangan pilih sendiri bu, nggak adil. Hitung aja bu. Mau hitung aja. Ibu, aksen unjuk aja orangnya. Apa sih yang bening nggak ngomong lah? Itu loh. 1, 2, 3. Gila udah Empat. Nih. 5. 4, 5. Oh, Makan dulu. 6. 7. Kok ada 7? 1, 2, 1 cetuh. 3, 4, 5, 1, 3
5. Saya ditulis namanya ya, satu tulis Jadi namanya. Mahesa Merasya Merapi ya. Satu tadi siapa? Satu. Apa, Bu? Aduh, ketum. Satu siapa aja? Ya. Woi, berarti lu 2 gila. Mahesa 1. 2, 3, 4 dan ditulis namanya 5. Berapa? Wah, saya pikir ada yang lulus begini. Tulis cepetan yuk. Yang satu siapa aja? Saya Kayak ada orang tadi. Ayah, Surya sama Mahesa. Terus yang dua siapa aja? Langsung tulis namanya. Aku satu. Tiga siapa tiga? Yang tiga siapa? Tiga. Dua separuh. Paro tuh 2, Mahesa 1. Terus yang keempat siapa? Yang kelima siapa? Yuk ditulis langsung namanya. Bobo. Masih 5 ya? Mau saya bagiin ini tuh. 5. 20. 7 sama 7 aja. Bagi 2. 3 ya? Lo berapa, Toy? Toy, lo berapa, Toy? 6. Sama dong. Yang 3 nih apa sebenarnya? Gua 6. Oh, gua mau wayang. Udah. Nama-namanya udah dicatat belum? Sini kalau udah. Siapa ada 5? Ayo. Oh, kurang 5. Ayo, 3. 5. 20. Apa, Bu? Udah. Nggak tahu temen yang mana, Bu? Bagi. Iya, Woi, pengen gue hilang. nama-namanya mau bagi. Satu jalan. Namanya. Gambar evaluasi yang telah baca lihat tulis namanya di kertas. Ini berapa? Kan bareng-bareng kelompok. Enggak, satu kelompok satu aja kertasnya. Soalnya enggak. Bukan 6 di dalam. 5 sini 5. Iya, 5. Gak pernah kamu, Bu.